dari air terjun Lembah Harau. Assalamualaikum, perkenalkan saya Aditya, dan di depan saya ini udah ada Yamaha NMAX seri awal, tapi ini yang batch 2 ya. Jadi unit motor ini itu tahun 2018, keluaran 2018, yang mana ini merupakan versi minor facelift dari Yamaha. Awalnya itu tahun 2015 Yamaha NMAX ini keluar, tapi 2018 dia mendapatkan upgrade dari sisi speedometer dan kemudian ada di sisi ini shock breaker dengan tabung. Nah, jadi sekarang kita bicara tentang apa aja fitur yang ada di Yamaha NMAX ini. Kita mulai dari desain body dulu ya, nggak usah fitur dulu, desain body dulu. Jadi dia kalau versi-versi awal ini desainnya tuh ya seperti ini. Model lampunya nggak terlalu banyak lekukan yang bisa dibilang kayak aksen-aksen tajam-tajam gitu, nggak terlalu banyak. Dia kayak lebar gitu aja modelnya kan. Kemudian bodi samping ini cukup ramping teman-teman. Kalau dibanding generasi NMAX yang kedua atau NMAX yang terakhir yang turbo neo itu. Dan untuk dek kaki ini dia enak, lumayan selonjorannya panjang banget. Tapi dia kurang lebar aja dari kiri ke kanannya. Jadi kalau kita misalnya naik motor ini, itu kaki kita masih agak sedikit keluar nih. Walaupun kita udah pentokin kaki kita ke sebelah bodi, masih ada sedikit keluar ya. Kalau untuk selonjoran sih enak nih sebenarnya NMAX. Malah dibanding X-Max sekalipun, dia ini enak. Karena di sini dia langsung garisnya seperti ini. Kalau X-Max dia kayak agak patah di sini, terus baru ada lagi selonjorannya. Jadi posisi kaki kita tuh sebenarnya fleksibel ya, mau gini bisa, mau gini bisa, mau agak nanggung bisa. Sampai ke belakang pun dia lumayan panjang, jadi masih enak. Nah, untuk footstep bisa lihat teman-teman ya, finishingnya bagus dan dia ada bunyi kliknya saat dibuka atau dilipat. Ada radiator tentunya ya, dan selama pemakaian dari tahun 2018 ya, dulu punya kawan si motor ini kan, kita belinya di Aceh, Banda Aceh. Sampai sekarang nggak ada keluhan berarti. Jadi perawatannya itu cukup ganti air radiator ya, dengan coolant tentunya, bukan pakai air putih atau air mineral gitu. Mesin 155 cc VVA, dia baru aktif di putaran sekitar 6000 rpm ke atas. Kita nggak bisa lihat sih untuk putaran mesinnya ya di NMAX ini, tapi kita bisa merasakannya pas lagi jalan itu ada bunyi tak gitu dia. Di kecepatan 40 dan putaran gas itu sekitar 40%, itu baru bunyi dia. Tak. Nah, kita bahas lagi untuk ergonomi ya. Ergonomi nih, nanggung juga sebenarnya tadi turun. Nah, dia kalau posisi duduk, ini posisi mengemudinya benar-benar enak. Jadi antara jarak paha, tangan, dan pantat kita itu dia membentuk segitiga ergonomi yang bagus. Nggak pegal sama sekali. Nah, enak dia. Jadi kalau untuk perjalanan jauh ini benar-benar nyaman. Kemudian di desain joknya juga ini dia agak sedikit meninggi di bagian belakang. Jadi kita bisa buat untuk nyender dikit. Pembonceng juga joknya ini tebal dia. Dan sebenarnya NMAX yang seri awal ini paling panjang joknya ke belakang dibandingkan seri 2 sama seri 3 yang versi turbo itu. Lebih panjang ini. Jadi kalau pembonceng harusnya lebih nyaman ini. Selain itu juga lebih ramping. Nah, jadi inilah tampilannya kalau misalnya dari sisi belakang kanan ya. Kita bisa lihat dia sudut knalpotnya ini lumayan cukup naik. Walaupun cukup tinggi, tapi teman-teman kalau pakai NMAX ini jangan dihajar ya kalau ada banjir atau apa. Jangan dianggap motor ini jet ski karena itu bakal kemasukan air dan sering ada kasus NMAX yang pecah blok mesin gara-gara menerobos banjir. Jadi hati-hati aja. Nah, untuk stang ini saya udah ada tambahan modifan ya di sebelah sini. Jadi di ujung bagian handle stangnya ini saya kasih besi pemberat balancer. Ini miliknya Honda PCX. Kenapa dikasih ini? Karena vibrasi di Yamaha NMAX generasi awal ini itu lumayan terasa mesinnya. Dia beda mounting. Untuk mounting engine-nya itu yang versi awal ini dia udah di atas. Sedangkan yang terbaru itu pindah ke bawah. Nah, jadi kayak ngerasa lebih terasa banget sampai ke sini tuh vibrasinya. Situ. Desain rangkanya juga beda sih.
Kemudian ini kunci masih pakai model kunci keris ya kita bilang lah ya. Masih anak kunci biasa, belum keyless. Karena ini versi yang paling basic ya. Nah, kita nyalakan. Untuk speedometer dia udah digital. Jadi speedometernya itu udah digital. Dan dia udah pakai layar negatif display. Ini yang versi batch 2. Kalau yang batch pertama, dia itu masih digital tapi yang layarnya layar putih. Ini kita bisa lihat nih. Jadi di sini ada tombol select sama reset ya. Ada beberapa menu mulai odometer, kemudian trip 1, trip 2, oli, kemudian ini trip fan belt. Nah, ini fuel consumption ya, real time. Kemudian ini average-nya. Ini saya dapat angka 39,7 km per liter. Nah, ini jalan kondisi luar kota ini. Dari Bukit Tinggi sampai ke Harau sini ya. Kalau misalnya average di dalam kota, kayak di kota Bukit Tinggi itu sekitar 35-36 km per liter. Karena sering ketemu lampu merah, sering ketemu macet. Untuk mesin 155 cc Matic ya lumayan lah minyaknya, teknologinya. Nah, sekarang kita bahas lagi fiturnya ya. Selanjutnya di sebelah sini ada storage lumayan besar, tapi dia cuma sebelah kiri aja kalau NMAX yang pertama ini. Yang sebelah kanannya ini buntu, nggak ada apa-apa sama sekali. Nah, sebelah kiri ini bisa muat botol sekitar 600 ml. Untuk tangki bensin dia bukanya nggak dari sini ya, tapi langsung ke sini. Jadi teman-teman kalau punya NMAX yang generasi awal, pastikan ini sering-sering dikasih minyak pelumas ya, kayak WD-40 atau Rexco 50. Atau dikasih oli Singer, oli jahit itu juga nggak apa-apa. Nah, jadi bukaan tutup tangkinya tuh kayak gini. Yamaha bagus ya, nggak ada kayak gejala karat atau apa gitu. Nih tutup tangkinya, ini leher pengisian tangkinya juga bagus. Ya minor-minor dikit aja lah, namanya motor udah usia dari 2018 sampai 2024. Udah 6 tahun ya. Dan lecet-lecet, nah ini kekurangannya juga nih teman-teman. Dia karena sering bawa barang ya, jadi cat di tutup tangkinya ini mengelupas nih, agak-agak tipis. Warna aslinya kelihatan. Kayak gitu. Untuk buka bagasi, ini mudah juga. Dia tinggal pencet ini aja, pencet tombol ini, shot, terus kemudian putar ke kiri, dan kita bisa buka bagasinya. Bagasinya secara teknis 26 liter, tapi dia modelnya memanjang. Nah, ini kita barang segala macam ada ya. Sarung jok, payung, sarung tangan. Bisa lah kalau bawa belanjaan. Kalau misalnya untuk harian, enak banget ini. Buat kesualayan, kita ke pasar enak. Posisi aki ada di sini. Dan Yamaha NMAX ini sebenarnya dapat toolkit juga ya, cuma posisinya tuh agak ngumpet di sebelah sini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngambil, itu dia harus dilihat benar-benar. Nah tuh, ada kunci busi sama obeng. Dia orang banyak yang nggak sadar. Tapi sebenarnya ada di sebelah sini. Ini aki di sebelah sini. Jadi kalau misalnya ada perbaikan atau apa, ya aksesnya lumayan gampang lah ya. Tinggal buka dua baut aja, ganti aki langsung, itu bisa. Nggak ribet harus bongkar bodi depan gitu, nggak sama sekali. Nah, jadi itu dia keunggulannya. Kemudian behel ya, behelnya besi, kokoh, kuat banget. Ini mau dibuat kayak ikat barang. Tapi catnya emang agak kurang sih di behel ini juga, termasuk yang agak tipis. Ini tadi karena kena hujan ya, jadi kayak agak kotor gitu, memutih ya, kena lumpur gitu kan. Tinggal dicuci aja beres. Nah, untuk jok nih, jok NMAX yang versi batch 2 ini, dia spesial nih. Motifnya tuh, jadi ada dua macam ya. Yang di sebelah sini halus, tebal dengan bordiran NMAX. Dan yang di sini itu motifnya kasar ya, kayak perforated gitu. Ditambah lagi jahitan stitch gini warna kuning. Ini bikin kesannya itu lebih terasa sporty dan premium sekaligus gitu. Cakep sih memang. Di bagian depan kita di sini ada lampu LED ya. Lampu LED dengan high beamnya yang ada di tengah. Tapi dia ini lampunya bisa nyala ikut putaran mesin. Jadi kalau misalnya kita nyalain kunci kontak aja,
Dia cuma lampu sorenya aja nyala. Ini karena udah agak lama jadi harus diketok dikit. Kendor dia. Cuma lampu sorenya aja nyala. Kelistrikannya udah diisi tentunya. Ini dia nyala kalau misalnya putaran mesin ada, baru dia nyala. Nah, kemudian di bagian atas di sini ada visor. Biasanya teman-teman ini suka diganti nih sama yang lebih tinggi, yang motifnya polos atau yang lebih gelap atau warna apapun itu kan. Dudukan plat nomor ada di sini. Saya nggak ada namanya ngerubah-rubah ya. Jadi tetap di sini. Emang sih kayak kurang jelek ya, kayak orang sakit demam dikasih kompres gitu posisinya. Teman-teman tuh biasanya ada yang taruhnya di belakang visornya ini. Tapi kalau saya tetap kayak gini aja. Nah, di bagian kaki-kaki kita bisa lihat ini ada cakram. Kemudian di sini ini bukan sensor ABS ya, tapi ini sensor speedometer. Dan dia pakai kalipernya 1 piston. Ini produknya Nissin, bukan Akebono. Beda sama motor-motor Yamaha kayak Mio atau Jupiter atau apa ya, pakainya Akebono, dia pakainya Nissin. Kemudian ini tambahan lah aksesoris buat pelindung kaliper aja. Dan ini stiker ABS sebenarnya coba tambahan juga sih. Dan tonton juga ya Motorium, channel jalan-jalan saya. Lampu sen nih. Lampu sen posisinya di sini teman-teman. Ini sekaligus titik kelemahannya NMAX ya. Kalau misalnya teman-teman tinggalnya di rumah yang kayak kontrakan atau kosan kan, motor mau dimasukin, ini rawan mentok ke pintu ini sebenarnya. Posisinya dia terlalu di ujung banget. Nah, jadi ini rawan pentok pintu. Ini pun sebenarnya udah ada goresannya ya dari kawan kita dulu. Jadi pas masukin ke garasi rumahnya itu agak sempit juga. Udah kena ujung-ujungnya nih. Ganti murah kok. Yamaha itu partsnya bagus-bagus, murah-murah harganya, nggak pakai inden lama juga. Saya udah beli tapi belum saya ganti aja karena ini juga ternyata masih lumayan bagus. Masih cakep lah. Nah, beralih ke sektor stang lagi ya. Stangnya itu sebenarnya dia pakai kleman jepit gitu kan, kayak motor sport kalau dibuka covernya ini ya. Nah, tapi karena dikasih cover ya modelnya seperti ini, kayak jet ski aja. Ini ada master rem kanan kiri, ini semuanya Nissin depan belakang. Ada kekurangannya juga sih kalau menurut saya, yaitu dia handle remnya tuh nggak seempuk motor Yamaha pada umumnya. Ini termasuk yang agak keras. Jadi feel-nya tuh nggak kayak Yamaha sebenarnya, lebih kayak motor Honda feels-nya untuk ngerem. Kalau Yamaha kan biasanya empuk dikit kan, zet gitu kan. Kalau ini karena Nissin mungkin ya, kayak motor Honda aja di feel-nya. Dan kemudian ini juga nih handle rem, catnya udah ngelupas juga. Sebenarnya aslinya bagusan silver sih, tinggal di amplas aja mungkin jadi lebih bagus. Tapi nanti kalau misalnya mau ganti juga bisa, atau dicat dikit juga bisa. Spion Yamaha oke, nggak ada kendala sama sekali, bagus. Tadi kita udah bahas ya bagian fascia depan, bagian belakang nih. Untuk lampu sen masih pakai bohlam depan belakang ya, sebenarnya lampu sen masih pakai bohlam. Dia kalau untuk lampu kotanya, lampu kalau dinyalakan, ini lampunya udah LED. Yang bukan, terbalik. Jadi lampu kotanya itu masih lampu bohlam biasa, tapi kalau di rem ini sebenarnya udah LED. Nah, jadi cuma ini aja LED sama headlamp depan. Itu aja. Dan NMAX ini juga kalau yang seri-seri awal dia nggak ada lampu hazard, baru ada lampu hazard itu ya di generasi kedua ke atas. Untuk spatbor modelnya gini aja ya, polos gini aja. Kalau saya malah suka karena nggak ada aksen-aksen kayak apa namanya, mata kucing atau apa, polos gini aja kan. Kalau kata orang kayak gedebong pisang atau gimana ya, kayak daun pisang gitu katanya kan. Tapi kalau saya malah suka karena sesuai aja dengan bodinya yang lebar, spatbor bawahnya juga lebar. Ya cocok aja sih, dan pas dipakai juga toh nggak bikin pembonceng itu jadi kotor badannya, cepat. Malah lebih bagus kayak gini sebenarnya. Dan ngomongin shock breaker, kalau yang generasi awal-awal yang keluaran tahun 2015 sampai 2017 itu dia belum ada tabungnya. Kalau yang ini udah ada tabungnya. Yang batch pertama ini baik yang versi ABS atau yang versi biasa, dia nggak ada yang namanya setelan kayak preloadnya gitu ya. Jadi shock breakernya masih settingan single aja. Kalau dibuat sendirian ini jujur aja keras. Tapi kalau dibuat boncengan
ini empuk teman-teman, nyaman banget. Jadi kalau misalnya buat jalan harian ya keluar kota, buat saya ini udah nyaman banget sih, udah cukup-cukupan banget lah. Nah kemudian, oh ya ngomongin ban, ini sebenarnya udah ada upgrade. Jadi ukuran aslinya itu kalau nggak salah 130 ya, yang belakang ini 130 per 70. Koreksi kalau salah ya. Jadi ini saya udah ada upgrade ke Maxxis ya, Maxxis yang ukuran 140, jadi naik satu tingkat, bikin kesan bannya itu jadi lebih berisi, lebih padat. Tapi kalau yang depan itu masih standar 110 per 70 ukurannya. Nggak nambah berat, tetap nyaman, tetap ringan, dan enak dipakainya. Nah, jadi dari semua fitur, desain, sama apa aja yang ada di motor ini tadi kita udah jelasin ya. Sekarang mau jelasin dulu untuk kelebihannya. Kita rangkum aja ya. Jadi kalau untuk NMAX ini kelebihannya dari posisi duduk yang generasi awal ini dia bener-bener relax. Saya tinggi 170, posisi kaki kalau lagi berhenti dia bisa napak dengan sempurna ke tanah. Pakai sandal jepit loh. Kalau pakai sepatu lebih enak lagi. Kemudian pas bawa ini kaki juga bisa selonjor hampir lurus malah. Nyaman banget kayak gini. Nah, jadi posisi berkendara dia juara ya. Kemudian yang nomor 2 torsinya kuat, kelebihannya. Torsi kuat apalagi pas VVA-nya aktif, itu putaran atasnya itu lebih ngisi. Jadi enak banget kalau misalnya dipakai buat nyalip-nyalip kendaraan pas lagi di jalan. Yang ketiga, dia akomodasinya banyak ya. Kita mau bawa botol minuman bisa di sini. Kemudian di bagasinya juga ada. Tadi teman-teman udah lihat kan, bagasinya tuh lumayan besar. Jadi ya itu oke banget lah. Dan yang keempat, kelebihannya dari Yamaha NMAX ini yaitu untuk servis spare part itu termasuk murah dan mudah didapat spare partnya, nggak pakai inden lama. Itu Yamaha keunggulannya itu. Dan sekarang kita masuk ke segmen kekurangan ya. Untuk kekurangan Yamaha NMAX ini mulai dari paling atas dulu deh. Posisi standar kalau nggak dikasih balancer besi ini ya, nggak ada tambahan pemberat di ujung stang, ini stangnya getar banget, vibrasinya lumayan terasa. Kemudian yang saya rasakan lagi satu, itu nggak tahu ya, sampai sekarang kayaknya NMAX itu stangnya condong agak miring sedikit ke kiri, padahal ini udah lurus sebenarnya. Nggak ada bekas tabrak, nggak ada bekas kayak ngantem lubang, komstir semuanya oke, tapi dia kayak agak sedikit miring ke kiri. Itu aja sih ngerasa. Teman-teman ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Nah, kemudian yang nomor 3, ini kunci. Kita udah posisi on, kuncinya itu bisa dol. Udah 6 tahun tapi dia dol. Jadi kayak keyless gitu jadinya. Nah. Ini lemah nih, kelemahannya Yamaha nih. Ternyata nggak 1-2 motor aja yang kayak gini. Beberapa teman saya juga ada yang ngalamin. Dan yang keempat, mesin. Kalau telat oli, mesin Yamaha ini, itu hati-hati lah. Dia gampang berasap. Jadi di hasil ini ya, itu sebuah kelebihan sekaligus kekurangan juga. Kelebihannya dia kuat kan, katanya ya. Udah pakai force piston, dan gitu juga dia lebih licin linernya ya. Tapi kekurangannya itu, kalau misalnya udah agak telat oli, udah jelek oli dikit, dia bakal makan oli dan otomatis berasap. Itu sering kejadian. Dan parah-parahnya ya sampai jebol crankcase-nya itu ada itu beberapa, gara-gara oli. Jadi hati-hati aja sama oli. Kemudian kekurangannya lagi, bensin, ya kalau di dalam kota memang boros, nggak seirit Honda Yamaha ini ya. Jujur aja nggak bisa seirit Honda. Dia agak boros kalau untuk pemakaian dalam kota. Tapi kalau untuk luar kota, average-nya malah irit, malah enak tenaganya. Itu. Dan yang terakhir, nah ini ada satu lagi. Kelistrikan di Yamaha ini biasanya suka agak-agak rawan nih, kayak kabel-kabel. Itu harus hati-hati teman-teman. Kalau generasi awal, NMAX ini yang starternya tuh masih berisik, yang masih kayak gini ya. Nah, kayak masih ada cik gitunya. Itu masih aman dari namanya kode 12. Itu kabel apa ya namanya ya? Kabel spool ya, kebakar.
biasanya itu melanda di seri-seri NMAX yang terbaru, yang generasi kedua, atau Aerox atau Lexi yang starternya itu silent ya, udah pakai SMG. Tapi kalau yang pertama ini alhamdulillah aman, malah lebih kuat. Nanti ya kamera nanti ya. Jadi ginilah kita syutingnya di air terjun Lembah Harau. Nggak direncanakan, ini tiba-tiba aja. Kebetulan lagi jalan-jalan ke sini. Teman-teman kalau misalnya mau main ke sini itu masuknya sekitar 10.000 aja per orang. 10.000 satu motor. Satu motor ya? Oh iya, satu motor. Satu motor 10.000, jadi 5.000 seorang. Nah, kita bisa lihat air terjun banyak di sini. Dan ini salah satu spot yang menarik buat bikin review. Nanti kita habis ini keliling deh ya. Kita coba riding impressionnya sambil boncengan tapi. Nah, untuk Yamaha NMAX ini. Stay tune. Oke, jadi sekarang kita bakal nyoba riding pakai GoPro ya. Jadi udah siap, kita bakal cobain impresi berkendaranya sambil berboncengan tentunya ya. Jadi udah bisa mendapatkan gambarannya gimana untuk Yamaha NMAX ini. Yuk kita gas aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita udah nyalain mesinnya. Jadi teman-teman bisa dengar ya untuk suara mesinnya seperti ini. Saya pakai oli Pertamina Enduro Matic V yang takaran 1 liter, tapi cuma diisinya 900 mili aja ya, sesuai petunjuk pabrik. Nah, kita harus persiapkan dulu nih semuanya sebelum berkendara. Kita sama adik kita di depan itu, Hadi, bawa Vario 150. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak. Nah, jadi ini teman-teman suasana di sekitaran Lembah Harau. Kita bakal sekalian jalan-jalan ya, sambil review motor ini Yamaha NMAX tahun 2018 batch 2 minor facelift. Untuk posisi berkendara teman-teman bisa lihat ini relax banget, saya sangat santai. Kemudian visibilitas spion, kalau saya bilang spion Yamaha ini masih kalah ya sama spion Suzuki. Kalau Suzuki dia di bagian ujungnya melebar, kalau Yamaha ini malah di bagian pangkalnya yang melebar. Jadi sebenarnya untuk visibilitas bagus yang Suzuki punya, tapi kelemahannya yang Suzuki itu dia gampang retak teman-teman. Kalau kita kurang hati-hati pas parkir misalnya kesenggol tembok atau apa, dia gampang retak. Kalau ini enggak, ini kuat Yamaha ini. Nah, ini kita lagi jalan di sekitaran Lembah Harau, nyaman banget. Kita pakai cruising di kecepatan 35 km per jam. Nah, ini banyak penginapan teman-teman di sini. Homestay semua. Jadi Lembah Harau itu semenjak tahun 2000 berapa ya? 2010 ke sini kayaknya ya. Mulai rame pembangunan ya. Dulu 2020 ya. Jadi sebelum Covid kali nggak? Ah, sesudah Covid mulai rame ya. Pembangunan homestay yang tadinya ini cuma nagari, atau kalau kita bahasanya kayak desa gitu aja sebenarnya. Ini kita bakal ngetes obstacle pertama nih. Ada jembatan yang agak ngeri juga jembatannya. Nah, itu dia. Suspensinya enak, empuk, nyaman. Nah, di sebelah kanan sini juga banyak lagi nih penginapan. Kemudian di latar belakangnya itu ada air terjun lagi tuh. Ada beberapa tempat ya. Padahal tadi hujan deras loh, udah mikir air terjunnya itu bakal gimana gitu kan. Rupanya alhamdulillah normal sini di suasana Nagari Harau. Teman-teman kalau misalnya mau datang ke Sumbar, jangan sampai ngelewatin wisata di Lembah Harau ini, sayang banget. Nah, untuk menikung NMAX ini emang enak banget. Dia rangkanya itu benar-benar stabil ya. Wheelbase-nya itu cukup panjang teman-teman. Jadi kalau misalnya bawa tikungan dalam kondisi cepat atau santai, itu enak banget ya. Stabil motor ini. Kita keliling-keliling ya di perkampungannya. Ini kita balik lagi ke arah lembahnya. Kalau tadi kita ke arah sana itu udah kosong aja ya. Lereng-lereng tebing-tebingnya itu udah mulai habis.
Jadi kondisi jalannya itu kayak gini teman-teman. Ini kemarin beberapa bulan yang lalu sempat dilanda banjir, tapi sekarang udah normal lagi, alhamdulillah. Untuk bawa NMAX ini impresinya benar-benar nyaman kalau nikmatin sore. Kemudian ya, kapasitas tangkinya itu kalau yang seri awal ini dia 6,1 liter dengan konsumsi bensin kita hampir rata-rata sekitar 35 km per liter. Berarti kita itu bakal isi bensin setiap 200 kilo kalau misalnya bawa jalan. Dengan catatan ya bawa dalam kota ya. Tapi kalau misalnya bawa luar kota bisa sekitar 240 km sekali isi bensin. Jadi kalau dari Sumatera Barat ini hitungan jaraknya itu dia dari Bukit Tinggi sampai ke Pekanbaru itu cukup satu tangki. Kalau di Jawa mungkin dari Jakarta sampai Bandung itu cukup satu tangki. Malah mungkin masih sisa lebih. Enak lah, irit kalau untuk jalan luar kota ya. Dan teman-teman kalau misalnya mau bawa motor ini agak kencang, dia pas bunyi cetek VVA-nya aktif itu enak banget rasanya. Feel-nya enak banget. Jadi kayak ada tambahan dorongan gitu loh. Akselerasinya tuh lebih kuat lagi. Tapi ya itu kalau kita bawanya kencang, biasanya baru kayak misalnya pas lagi nyalip kendaraan itu enak banget. VVA-nya aktif, cetek, langsung larinya lebih bus. Mantep sih memang tarikannya untuk Yamaha NMAX ini. Nah, kita coba sedikit ya. Tuh bunyi tek, tapi tipis bunyinya, emang nggak kerasa kalau di Gen 1 ini. Kalau di generasi kedua, di generasi turbo, itu dia di speedometer ada indikatornya VVA aktif. Nah, teman-teman itu juga tipsnya ya. Kalau misalnya teman-teman bawa sering aktif VVA-nya, itu biasanya fuel consumption-nya cenderung lebih boros konsumsi bensinnya, fuel consumption-nya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bawa nggak sampai aktif VVA-nya, solenoid-nya itu nggak ngedorong si noken as, dia lebih irit, minyaknya irit, dan torsinya juga dapat. Nah, ini tadi tempat kita bikin video review awal-awal tadi di sebelah kiri air terjunnya depan. Air terjun apa tadi? Akar Berayun ya? Akar Berayun. Nah, ini teman-teman, bisa dilihat ini air terjunnya. Air terjunnya bagus banget ya. Sumatera Barat itu memang luar biasa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman touring ya, apalagi touring jarak jauh, wajib mampir ke sini. Naik motor kan, enak, melihat pemandangannya enak. Ini jalannya agak sedikit-sedikit rusak. Nah, ini dia teman-teman suasana Lembah Harau pada sore hari ini jam 16.35, jam setengah 5 sore. Cantik banget pemandangannya. Teman-teman kesini kalau mau nyari penginapan itu juga banyak pilihannya. Jadi ya tinggal datang aja. Ini jalannya agak-agak jelek. Kita coba nih ya kemampuan NMAX lewat jalan kayak gini. Suspensinya, ayunannya bagaimana? Batu gede betul. Nah, batu tebing-tebing sebelah kiri kita ini tinggi banget ya. Nih kita lewat jalan-jalan gini itu enak banget. Ini juga teman-teman, banyak dari teman-teman yang pengguna NMAX ya, seri generasi awal sama generasi kedua itu ngeluh pas ngerem atau lewat polisi tidur bunyi jeduk gitu, shock breaker depan ya, dari shock breaker depan, katanya karena terlalu empuk kan. Sebenarnya itu gimana kita bawa sih, nggak usah ngerem terlalu menjadi banget gitu kan, nggak akan bunyi jeduk dia, pelan-pelan aja. Dan kalau misalnya lewat jalan berlubang ya, kalau kita misalnya kondisi lagi speeding gitu ya, kalau misalnya nggak bisa ngindar ya mau gimana lagi gitu kan, pasti bunyi dia. Tapi kalau misalnya lewatnya santai dia nggak bunyi, malah empuk shock breaker depannya. Di generasi turbo, di generasi ketiga itu shock breakernya malah dibuat lebih stiff. Emang secara kualitas pengendalian jadi jauh lebih bagus, tapi ada tapinya teman-teman. Jadi kurang nyaman pas lewat jalan-jalan rusak.
Nanti kita pulangnya lah sini, kita ke sini dulu deh. Nah, kita bisa lihat ini Lembah Harau butuh jutaan tahun ini berproses seperti ini dia. Tebing-tebingnya, dan ini suasana nagarinya ya, atau desa. Nah, itu ada air terjun lagi sebelah sana tuh, gede juga itu. Kita coba ke sana yuk. Tapi lama jalannya. Oh, sini kayaknya. Bismillah. Nggak tahu lah ya ini benar apa enggak. Jadi udah kayak main game juga kita nih, jalan-jalan di Lembah Harau ini, lihat air terjunnya. Saking banyaknya air terjun ya di sini. Bagus sih jembatannya. Kayak naik wahana tinggi. Nah, ini lewat jalan Sirtu enak. Nah, ini kita coba ya teman-teman. Kita masuk ke salah satu air terjun yang menurut kita tuh kayaknya besar, cukup besar, tapi kita nggak tahu ini. Katanya jalan penginapan, jadi kita bisa akses langsung ke air terjunnya atau enggak, kita nggak tahu ya. Nah, ini kita lewat jalan-jalan tanah gini, NMAX ya lumayan lah, enak, tapi bukan buat off-road teman-teman. Kalau jalan tanah-tanah gini aja masih oke banget, suspensinya nyaman, empuk. Kalau sendiri agak kelempar-lempar rasanya, tapi kalau buat boncengan ini enak. Dia nggak gemeter gitu bodinya. Ini cuma berisik dari kunci kontak aja nih, karena kuncinya tuh banyak saya. Sama isi di bagasi juga ada kunci-kunci tools kan, sama gembok gitu. Oh, air terjunnya ini ya, tapi iya. Oh, iya itulah. Nggak kelihatan. Udah, balik aja lagi. Kita balik aja yuk, ke panorama aja. Kirain di pinggir bukit tadi, gede soalnya. Ya teman-teman, jadi kita kayaknya nggak kelihatan ya terjunnya sebelah sini. Terjunnya di atas kita loh, sebelah kiri. Lumayan tinggi juga, tapi ya gitu. Di sini tuh kayak penginapan aja. Kehalang gini loh, kehalang sama bukit sedikit gitu kan. Terus ada kayak tanaman-tanaman rambat juga banyak, jadi ya nggak kelihatan. Nah, ini kita langsung balik lagi aja ya. Kita coba ke spot yang terakhir di Panorama Harau, dan nanti kita setelah ini mungkin langsung balik ke Kota Bukit Tinggi. Nah, ini kita coba jalan ke Panorama Harau. Dia tuh ada di sebelah kiri, jadi nanti kita bakal naik sedikit ya ke bukit-bukit gitu. Kita ambil jalan yang cepat aja di sini karena ini udah sore juga waktunya. Nanti kita di sana mungkin bisa foto-foto sebentar. Nah, ini kita ke arah panorama ya, Panorama Harau itu jadi kayak titik yang bisa dibilang paling tinggi lah yang bisa kita masuki dengan kendaraan. Masih jalan umum gini, dia paling tinggi lokasinya. Jadi kita bisa lihat pemandangan Lembah Harau ini secara utuh di sana nanti. Nah, lihat ada penginapan bagus bentuknya, atapnya bak gonjong gitu. Nah, ini dia tempatnya. Kemarin kita pernah kesini naik mobil ya. Saya sama istri saya, ada sama adik kesini naik mobil. Ini kita coba nanjak. Jadi kita tahu nih kekuatan NMAX pas nanjak kayak gini. Ini lumayan nih, gradien tanjakannya mungkin ada sekitar 15 derajat.
enak ngetes tanjakan pakai NMAX ini. Jadi teman-teman udah tahu Yamaha emang jago sih kalau ngeracik mesin soal torsi, itu jago memang. Ini tanjakannya masih lumayan panjang ya teman-teman. Ini kita lari 30 aja, nggak kita paksain, nggak kita buka throttle lebih besar, standar aja. Nah, enak dia nanjaknya. Nah, kita nih sampai di panorama Harau. Nah, akhirnya kita sampai di panorama Harau. Ini dia lembah Harau seutuhnya, kita bisa lihat di sini. Nah, teman-teman, jadi segitu aja dulu untuk review kita tentang Yamaha NMAX generasi awal yang batch 2 ya, tahun 2018. Jadi kita udah coba tadi jalanan ya di sekitaran lembah Harau ini, yang mana itu udah mewakili mulai dari kondisi jalannya, lewat jalan-jalan tanah, lewat tanjakan, udah dapat semuanya ya. Kemudian tikungan-tikungannya kita udah dapat gambarannya. Motor ini intinya sangat-sangat enak untuk digunakan, apalagi kalau untuk digunakan jarak jauh luar kota, ini enak banget. Dan ya, sekian dulu untuk video NB kali ini. Teman-teman kalau mau ngecek videonya ada yang lain, bahas Suzuki GSX sama motor lainnya.